Kampung Adat Cirende adalah sebuah desa adat yang berada di Cimahi, Jawa Barat. Dikenal akan kearifan lokalnya dari kepercayaan dan adat istiadat hingga makanan pokok khas mereka, yaitu rasi, beras singkong yang menjadi simbol ketahanan dan identitas budaya. Yang namanya Kampung Cirende itu akan lebih jauh dari penelitian. Itu penelitian mengatakan abad ke-16 sudah ada Kampung Cirende dikaitkan dengan rumah-rumah kampung. Yang mungkin berbicara lamanya sekarang kan abad 21, berarti 500 tahun ke belakang. Nama Cirende dan di dalamnya ada yang namanya masyarakat. Kalau di adat itu menjaga alamnya, menjaga tradisinya, menjaga ritualnya, seperti itu. Kegiatan adat apa saja yang rutin dijalani setiap tahun oleh warga Cirende? Kalau di adat itu mungkin acara ritualnya ya kemarin melaksanakan yang namanya tutup tahun lemban tahun, itu 1 tahun sekali. Jadi ada tradisi apa saja pasti pakai ritual, pakai tradisi. Karena di sini mungkin ada ibu hamil 4 bulan, ibu hamil 3 bulan, kelahiran bayi, selamatan bayi, pernikahan, kematian, itu selalu. Di desa Cirende, makanan bukan sekedar kebutuhan, tapi bagian dari keyakinan. Lalu, seberapa penting makna rasi dalam kehidupan mereka? Kalau menurut warga Abah, karena Abah punya warga 60 kepala keluarga, itu sangat penting. Karena mereka setiap hari-hari makan layak dengan orang lain. Cuman Cirende punya pangan sendiri. Jadi makanya bukan nasi beras, tapi makannya nasi singkong. Itu kan sejarahnya nasi singkong dari tahun 1918. Ya kalau Abah hitung karena sampai sekarang itu udah 107 tahun. Ya mungkin sesepuh di sini ada yang meninggal 90 tahun, 80 tahun, itu yang nggak pernah makan beras. Termasuk Abah sendiri sekarang usia 63 tahun dari lahir nggak tahu rasa beras itu seperti apa. Jadi bukan hanya nasi. Abah punya usaha warung. Di sini aman dari makanan dari beras karena Abah punya cuaca. Jadi kalau Abah pergi kemana saja, namanya kita kan perut pasti pengen makan. Jadi Abah lebih mencari apa sih makanan untuk Abah. Karena paling ngambilnya roti atau supermarket yang tidak bahan bakunya dari turunan beras, dari terigu. Itu kan jadi nggak ada kesulitan sih untuk makanan sehari-hari karena itu sudah kebiasaan. Jadi kalau sembarangan makan itu kan tidak juga. Di situ harus misalnya beli kue-kue di warung itu harus dipertanyakan ini bahan bakunya dari apa. Kan kebanyakan dari tepung roasted. Jadi harus dipilah dan dipilih mana yang harus kita makan. Jadi jangan sampai kategori membohongi batin kita sendiri. Karena ini budaya, ini warisan dari leluhur. Jangan sampai punah. Itu sampai sekarang dari mulai anak muda, apalagi orang tua, anak muda ini kan bapak-bapak ini, sesepuh ini usianya lebih dari Abah ini tetap nggak makan. Ini kan semua bapak-bapak ini nggak makan beras. Itu budaya di sini. Rasa ingin tahu itu wajar, tapi bagaimana nilai budaya tetap dijaga dan diturunkan ke generasi muda?
penasaran itu tidak harus diterapkan ke masalah makanan. Kalau penasaran terhadap makanan itu kan merusak sejarah. Misalnya begini, mentang-mentang hanya ingin mencicipi, walaupun satu butir beras itu nggak boleh, karena itu tidak boleh dibikin suatu penasaran. Itu udah disakralkan, masuk ke perut kita itu memang tidak boleh. Jadi anak-anak ini bukan hanya abah di sini punya aturan, di balai adat itu kan ada kliwonan, ada kurasan, ada pertemuan ibu-ibu adat, bapak-bapak adat, anak muda adat, anak kecil adat. Itu selalu di ais, kenapa yang namanya ais pangampi itu seperti itu, mengais mengendong kebutuhan, mengais tentang ketahanan pangan, ilmunya, ritualnya, itu semua diantri. Tidak boleh ada penasaran tentang hanya pola makan, itu nggak boleh. Dan itu memang tidak harus menjadi budaya sehari-hari. Tidak boleh main-main gitu dengan makanan, karena itu akan mengganggu. Ya walaupun kita tidak tahu kan, mengganggu ketenangan perjalanan sejarah untuk warisan. Jadi memang sudah tidak boleh, ya tidak. Paling kalau yang sederhana mungkin kita jajan ke warung, itu harus bertanya, ini makanan tepungnya dari apa? Kalau memang dari beras ya jangan menjadi sebuah penasaran. Ya itulah kuncinya di situ. Mereka tidak bisa membohongi batinnya sendiri. Apa sampaikan di waktu kliwonan kurasan itu, hati-hati kalian menjaga ketahanan pangannya, menjaga alamnya, menjaga ritualnya. Desa Cirende tak hanya kaya budaya, tapi juga kaya alam. Mereka punya 3 jenis hutan yang masing-masing punya fungsi dan aturannya. Apa saja perbedaannya? Hutan tutupan itu bukan hanya hutan tutupan. Ada hutan tutupan, ada hutan titipan, dan ada hutan tetepan. Hutan tutupan itu memang nggak boleh sama sekali, nggak boleh diganggu. Titipan, karena titipan yang maha kuasa, titipan Tuhan. Titipan itu pandangan, kalau orang Sunda itu dilihat, itu dipandang. Apa sih maunya alam itu? Ya kita jangan dirubah. Paling lebih diperbanyak ya mungkin tanaman-tanaman keras, karena masyarakat kan butuh air. Tuh. Jadi fungsinya memang itu sangat-sangat ditutup karena titipan. Justru kita mah harus ditetep, harus dipandang apa kebutuhan alam. Dan satu lagi di sini ada hutan larangan. Ya itu tidak selalu berpikir hutan larangan, hutan lerengan, hutan lorongan. Hutan larangan itu memang sama, tidak bisa dipakai lahan pertanian karena itu kemiringan. Karena lereng itu kemiringan. Lorongan itu saluran cairnya harus dibenahi kan gitu sebetulnya. Jadi di sini hanya perlakuan alamnya yang harus diistimewakan, karena kan kita tidak bisa bikin alam. Hanya kita memanfaatkan alam. Jadi hanya petani di sini hanya berupaya mereka bertahan untuk menjaga alam. Petani hanya bisa di hutan badak, hutan garapan. Menjaga budaya tentu butuh kebersamaan. Lalu, bagaimana cara warga Cirende saling bekerja sama untuk mempertahankannya? Jadi di sini bukan hanya kerjasama, tapi sama-sama kerja, itu yang lebih penting. Jadi kegotong royongannya, kebersamaannya, ya niru gaya orang tua dulu, sesepuh kami dulu. Kan kita kebayang, abah juga kebayang bagaimana sesepuh zaman dulu membangun kampung Cirende seperti ini, kan nggak kebayang. Makanya ya kita tinggal nikmatnya aja, tinggal meneruskan sejarah aja sekarang. Dari singkong sederhana, lahir berbagai cita rasa khas Cirende. Tapi semua itu pasti ada awalnya. Bagaimana proses dimulainya? Itu ada itu cireng, semuanya semua makanan yang berbeda. Terus kalau yang makanan itu kita bikin nasi ada nasi ada aufuk, ada tiwul, ada conglo, ada cireng.
sistem produksi kolektif, pembagian hasil menjadi hal penting. Lalu, bagaimana masyarakat Cirende mengaturnya? Kalau untuk pendapatan di sini kita itu ada sistem gaji, jadi buat ibu tiap bulan 1 bulan sekali, terus buat seputar motor lagi gitu, kita beli bahannya lagi, beli alat-alatnya lagi gitu. Terus ada sisanya itu kita simpan buat kas, jadi ada kas di sini gitu. Jadi kita kan wirausaha sosial, jadi ada di sini itu buat terima kan ada acara nih buat suraan itu, ada wayang golek, ada apa, kita itu bikin kayak cemilan-cemilan gitu kan, kita langsung di tabungan bapak-bapak. Nah itu kan gratisan nih kita yang bikin. Bagi banyak orang, beras adalah makanan pokok. Tapi di Cirende, singkonglah yang diolah jadi nasi. Yang ngebedakan ya kalau singkong kan ya singkongnya itu juga di sini kan ampasnya, jadi ada gulanya, jadi nggak ada kacangnya. Kalau katanya kalau itu ada gulanya sedikit ya. Oh gitu, kita itu ada ulinan lukis belum ya. Itu dulu ada ulinan lukis di sini, dia itu syutingnya tuh masih bikin bisa nggak bikin kue dari singkong. Coba ternyata bisa. Dia itu masih peralatan kayak mixer, oven, terus peralatan itu aja peralatan fasilitasi. Nah gitu. Nah dari situ kan kakak pakai nih, Kang Yana sih yang ngasih inisiatifnya kayak ke ibu-ibu tadi ada perabotan dari ini ya, kenapa nggak dibikin di Ucena, kan banyak pengunjung yang kesini nih nyari oleh-oleh gitu ya, kita itu nyobain dari awal itu dari 2010 pertama kali itu bikin kue kering kayak skippy gitu, kue kering udah gitu udah bikin kue kering, kita diajak pameran sama dosen Unpad, diajak pameran, mereka juga gitu bikin kue di sini, yang dosen Unpad kalau anak-anak mahasiswanya di sini itu bikin pelatihan bikin egg roll. Nah, jadi di sini tuh dikembangin lagi. Tiap ada pelatihan, bikin dendeng, bikin apa kita kembangin di sini. Karena Apakah kedepannya rumah produksi Cirende akan menghadirkan inovasi menu baru dari singkong? ya kalau masih ada yang baru-baru kita coba terus. Iya. Di sini punya makanan lokal, punya makanan dari singkong itu sangat-sangat sejahtera. Karena contoh di Abah aja sama kan, di Abah aja contoh begini, Abah 4 orang hanya bisa nanak nasi paling setengah kilo bahan nasi, tepungnya kita hitung secara ekonomi, setengah kilo paling harganya berapa, paling mahal 10.000. Ini untuk 2 kali makan 4 orang. Kita hitung secara ekonomi, kalau kita makan beras 4 orang pasti 2 kilo. 2 kilo berapa? Bisa nyampe 30.000 itu harga beras. Nah, masyarakat di sini berpikirnya mending makan yang 30.000 atau mending makan yang 10.000. Berarti punya celengan. Kan gitu berpikirnya. Hidup itu harus berpikir, bukan merasakan nikmatnya makanan, tapi harus berpikir. Nanti anak cucu kita mau diwaris apa, nanti alamnya akan seperti apa. Itu sesepuh kami itu udah sejauh itu melihat negara Indonesia itu ke depan akan seperti apa. Karena banyak orang ketergantungan dengan beras. Berarti ketergantungan dengan beras, mohon maaf Abah bukan meritik pemerintah.
karena kita ketergantungan terhadap luar negeri, karena alamnya di kita habis. Nah, di sini penting kita bisa merubah mindset, merubah pola makan. Jadi untuk hidup tidak harus berat. Contoh di sini banyak perubahan masyarakatnya, walaupun adat kan nggak seperti Bali, rumahnya harus tanggung, sekolahnya tidak gitu. Kalau di sini anak-anak adat ada yang udah jadi sarjana, yang masih, karena itu wajib, pendidikan itu wajib dilakukan, ada kebijakan dari sepuh kami. Karena kalau kamu nanti tidak sekolah jadi bodoh, bilangnya gitu. Kalau nanti kalian bodoh, nanti kamu dibodohi sama orang lain. Nah di zaman sekarang orang pintar juga dibodohin sama orang lain, apalagi jadi orang bodoh. Makanya bodoh ini jangan dipiara. Di sini contoh di sini dari segi ekonomi, di sini masyarakat adat rumahnya ya bertingkat, sekolahnya cukup, bisa mendapatkan ilmu yang layak dengan orang lain. Berkendaraan, di sini berkendaraan mungkin Abah yakin masyarakat adat nggak mungkin ngambil kendaraan yang enak disetar, nggak enak disetor. Sistemnya kredit enak disetar tapi nggak enak disetor, itu tidak mau masyarakat adat, berarti dibebani hutang ke hutang. Itu nggak mau masyarakat adat. Buat apa punya hutang? Tidur nggak enak, apalagi datang yang ke rumah nagih gitu, itu nggak enak, itu beban. Yakin masyarakat adat tidak seperti itu. Jadi berbicara sebelum Indonesia merdeka, masyarakat adat sudah merdeka. Merdeka lahir batin, lahirnya nggak mau dijajah, batinnya tidak mau ketergantungan hanya untuk makan. Kan? Itu harusnya menjadi tujuan semua orang, menjadi konsep semua orang. Makanya kalau apa sampaikan, masyarakat adat itu bukan mendapatkan subsidi dari pemerintah, tapi masyarakat adat memberikan subsidi ke orang lain. Kita harus berpikir ke depan. Kan hidup itu bukan untuk sekarang, hidup itu untuk besok, untuk lusa dan sebagainya. Kalau untuk sekarang apa sih yang susah? Apakah kita nanti bukan punya generasi ya mungkin ya harapannya ya secara terus menerus lah sampai Cirene itu banyak nama Cirene, tapi Cirene ini yang berbeda dengan yang lain. Makanya si simpel. Kalau berbicara adat dan sebagainya itu mah hanya merek kan, walaupun muslim atau kepercayaan atau keyakinan kan itu merek. Merek itu ya keyakinan kita kan itu merek. Tapi kita mah harus punya hati nurani yang sebenarnya tidak membeda-bedakan manusia, tidak anti masalah makan. Enggak juga bukan tidak boleh makan beras. Hanya kalau orang muslim kan anggap aja puasa. Kalau puasa kan 1 bulan. Kalau apa 63 bulan kan puasanya nggak makan beras. Itu kan meninggal sama diharapannya seperti itu. Jadi kalau bisa ya masyarakat harus banyak berpikir. Dan makan itu bukan hanya beras,